Pertanyaannya ini Pak Ustadz, apa hukumnya dalam Islam mengenai transaksi cashback ya namanya? Cashback ini kalau kita mau lihat hukum boleh ataukah tidak boleh, itu harus kita tinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ada yang namanya cashback di dalam utang piutang. Surah cashback dalam utang piutang itu adalah di fuqaha namanya dha' wa ta'ajjal. Surahnya A, saya hutang sama B. Saya hutang sama B. Hutang saya 10 juta. Akad perjanjiannya saya harus bayar sebulan. Saya hutang contoh sama si Afif. Terus sebelum 1 bulan baru dapat 10 hari. Saya atau Kak Afif sama-sama. Kalau saya datang ke Afif, saya sudah punya uang 10 juta. Mau tak bayarkan ke kamu, tapi saya minta cashbacknya. Berarti cashback 10 juta, ada cashbacknya 2 juta. Berarti saya bayar berapa? 8 juta. Ini namanya cashback. Atau si Afif lagi butuh duit, dalam jangka 10 hari dia udah datang ke saya. Tat, aku minta duitnya. Loh, kan akadnya 1 bulan, ini baru 10 hari. Iya, aku butuh gini. Ya udahlah. Kata si Afif, udahlah Ustadz, nanti kamu bayar 10 juta, cashbacknya 2 juta. Paham ini? Nah, ini namanya cashback dalam utang piutang. Nah, surah yang kayak gini ini ada 3 pendapat di antara para ulama. Madzhabul jumhur itu riba. Lihat bagaimana sisi ribanya. Sisi ribanya adalah di situ dia hutang 10 juta, ya kan? Membayar 8 juta, sama aja dia untung berapa? 2 juta. Tapi keuntungan itu diambil oleh yang siapa? Yang hutang, bukan yang mengutangi. Nah, maka ada keuntungan, ada tambahan dari utang piutang, ada tambahan dari utang piutang, baik itu terjadi kepada yang menghutangi atau yang berhutang, itu namanya riba. Dan adanya tambahan ini karena waktu, ya kan? Karena waktu. Cuma dalam kasus ini waktunya lebih cepat, ya enggak? Kalau pada riba yang diambil oleh pihak apa? Pihak yang menghutangi itu karena ada waktu kelebihan sehingga dia minta uang lebih. Nah, berarti karena sama-sama ada penambahan dan penambahan terletak pada waktu, maka itu namanya riba. Enggak peduli apakah yang mengambil keuntungan itu adalah yang menghutangi atau yang berhutang. Fahadha madzhabul jumhur. Mazhab 4 Hanabilah di Mughni, Nawawi dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarbini, kemudian di beberapa kitab yang lain dari mereka itu mengatakan itu adalah riba. Berarti cashback dalam utang piutang kayak gini ini adalah riba. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Ahmad, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa, dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, dan dikuatkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili
bahwasanya ini bukan riba. Ini bukan riba. Kenapa bukan riba? Karena yang namanya riba, yang dapat keuntungan adalah siapa? Yang menghutangi. Ini yang dapat keuntungan adalah yang berhutang. Maka aksur riba, lawannya riba, balikannya riba. Dan ini ada sisi kemaslahatan, ada sisi keuntungan yang diambil dari pihak yang menghutang dan yang berhutang. Apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya? Bagi yang menghutangi, apa manfaat yang diambil darinya? Yang seharusnya dia mendapatkan kembali uangnya 1 bulan, tapi dalam jangka 10 hari sudah kembali full. Ini keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh yang meminjam, seharusnya dia membayar pada akhir bulan, pada 1 bulan full, tapi dia bisa lebih cepat, tapi dapat keuntungannya apa? Dapat keuntungan potongan cashbacknya itu ya. Cashbacknya itu apa? 2 juta tadi. Nah, ini sama-sama keuntungan, sama-sama bermaslahat antara apa? Antara kedua belah pihak. Dan ini kata Ibnul Qayyim, la yu'addu riba la urfan wala sar'an wala lughatan. Baik secara bahasa, secara uruf, secara syariat itu bukan dinamakan riba. Karena riba itu ikhwan adalah dari pihak yang menghutangi. Pihak yang menghutangi. Dan itu ada unsur kedzaliman kepada yang dihutangi. Kepada yang berhutang. Yang berhutang itu ada unsur kedzaliman. Karena dengan naiknya naiknya waktu, atau belum ada naik waktu sudah ada akad di depan, ada salah di depan. Kalau kamu utang sekian, kamu bayar per 1 tahun, per 1 bulan kamu harus bayar sekian, itu udah di awal sudah ada akad, bukan hanya nambah hari atau nambah bulan, nggak ada. Itu jelas unsur kedzaliman yang diberikan kepada tukang riba, kepada tukang riba. Kalau kasus kita ini nggak ada unsur kedzaliman, karena sisi manfaat yang diambil oleh kedua belah pihak. Kok bisa? Ya iyalah, ima yang hutangi butuh duit cepat, kemudian akadnya 1 bulan, dia bisa bayar setengah bulan, alhamdulillah kan begitu. Walaupun dikasih cashbacknya, gitu ya kawan. Pendapat yang nomor 3, qaul Syafi'i rahimahullah taala di Al-Um, beliau mengatakan apa? Bahwasanya ini boleh, tapi hanya berlaku pada bai'ul mukatabah, budak yang pengen memerdekakan dirinya dengan cara mencicil, ya, dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian dia datang kepada tuannya, wahai tuanku, ya, saya cicil diriku 1 tahun, tapi saya bisa membayar 5 bulan. Boleh nggak ada cashbacknya? Boleh, ya udah. Nah, fokus khusus pada mukatabah. Adapun selain mukatabah nggak boleh, tetap nggak boleh. Hadza wahan cashback dalam utang piutang. Nah, kasus dari ini ana pribadi condong kepada pendapat yang kedua, tidak ada masalah. Cashback di dalam akad ini tidak ada masalah, boleh saja. Dan ini yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah. Di Lajnah Daimah menguatkan hadzal qaul, dan kumpulan majma' fikih kontemporer juga menunjukkan juga bolehnya transaksi yang semisal ini. Berarti ini kalau cashback dalam utang piutang.